Selamat sore. Pada sore saya Michael Jonathan Sipautar dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 43324 Pada hari ini saya akan menjelaskan soal yang diberikan Ibu untuk dalam mata kuliah Problem Solving Digital World. Soal yang pertama, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerja dimulai dari jam 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 15 menit terlambat, ia harus membayar denda sebesar 10.000. Misalnya, jika ia tidak tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak akan didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda sebesar 10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8:08. Nah, stasiun mana yang akan dipilih oleh Bob untuk jalan tercepat ke pusat kota dan dendanya paling sedikit? Jawabannya adalah yang A, Wirawiri. Kenapa Wirawiri? Wirawiri adalah jalur yang paling hemat biayanya untuk Bob, karena jika ia mengambil jalur biasa, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.50, sehingga ia akan dikenakan total denda 35.000. 35.000 ini terdiri dari 5.000 untuk tiket dan 30.000 untuk denda untuk keterlambatan. Nah, yang kedua, jika dia mengambil jalur Wirawiri, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.40. 8.40 berarti 8.40 lebih kecil dibandingkan 8.50, sehingga akan dikenakan denda 30.000. Nah, 30.000 itu terdiri dari 10.000 untuk tiket dan 20.000 untuk denda keterlambatan. Nah, jika Bob mengambil jalur cepat, dia akan tiba di tempat kerja pada pukul 8.35. Jadi akan dikenakan denda 35.000. 35.000 itu diantaranya ada 15.000 untuk tiket tambah 20.000 untuk denda keterlambatan. Memang lebih cepat sampai, tetapi tidak hemat karena ini 35.000 sedangkan Wirawiri 30.000. Yang terakhir adalah jika dia menggunakan jalur ekspres dia akan tiba pada pukul 32. Lagi-lagi 8.32 akan pasti lebih cepat, tetapi untuk biaya tidak lebih kecil dibandingkan Wirawiri, karena jalur ekspres itu totalnya 40.000, karena 40.000 itu terdiri dari 20.000 untuk tiket ditambah 20.000 lagi denda untuk keterlambatan. Jadi jawabannya adalah Wirawiri. Nah, lingkaran yang berwarna hijau menandakan pohon, garis coklat menandakan jalan. Huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke pohon B dapat dituliskan sebagai F, D, E, C, A, B. Pada hari Minggu, ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Bebras. Nah, dua keluarga ini ada keluarga Amir dan keluarga Badu. Keluarga Amir, trayeknya ada B, A, 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 C, E, D, E, E, D, A. Dan keluarga Badu, trayeknya adalah F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A. Nah, tantangannya, asumsikan bahwa kedua keluarga tersebut berangkat bersama dan berjalan dari suatu pohon ke pohon berikutnya. Waktu tempuh dari satu pohon ke pohon berikutnya selalu sama. Berapa kali keluarga tersebut bertemu pada pohon itu? Jawabannya adalah mereka tidak akan pernah bertemu. Oke, saya akan jelaskan. Kita lukis dengan cara yang sama dengan keluarga Badu, yang berjalan dengan warna merah dan angka berwarna merah. Kedua keluarga akan bertemu di beberapa pohon yang diberi nomor dengan warna merah dan biru. Fokus pada keduanya. Pohon D dikunjungi oleh keluarga Amir hanya pada waktu 7 dan oleh keluarga Badu waktu 2, 4, 8, dan 10. Pohon E dikunjungi oleh keluarga Amir pada waktu 6 dan 8, tetapi oleh keluarga Badu hanya pukul waktu 9. Jadi mereka tidak akan pernah bertemu. Soal nomor 3, Bobby si perang-perang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Muk pada peta. Lingkaran adalah sebuah kota dan sebuah garis adalah sebuah ruas jalan tol dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan, tapi tetap harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk berpergian dari kota B ke C, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24 itu 18 tambah 6.
Nah, jawabannya adalah mohon maaf, untuk membuktikan bahwa jalur ini optimal, seseorang dapat membandingkan pilihan dengan cara berikut. Jalan termurah yang kita temui biayanya 41. Nah, mari kita coba mencari jalan yang lebih murah. Pada awalnya jelas bahwa jalan itu melalui jalan A, hampir dengan biaya 13. Jadi orang harus menemukan jalur dari A ke MUP yang lebih murah dari 41. Dari 41 kurang 13, yaitu 28. Kedua, jelas bahwa kita harus datang ke MUP bukan melalui jalan B ke MUP. Karena itu sudah 23 dan tidak mungkin menemukan jalur B ke A yang lebih murah dari 28 kurang 23, itu 5. Jadi kami datang ke MUP di jalan B ke MUP dengan biaya total 6, dan dengan demikian kita harus menemukan jalur A ke D yang lebih murah, yaitu 28 kurang 6 sama dengan 22. Jalur A ke D tidak boleh memiliki lebih 3 jalan karena termurah memiliki biaya 6. Dengan demikian 4 jalan akan memberikan biaya setidaknya 6 kali 4, yaitu 24. Jalan pertama yang mungkin kita lihat untuk keluar dari A adalah A sampai B. Ini mengarah ke solusi yang jauh lebih mahal karena kita akan menggunakan jalan tol yang biayanya sangat mahal, 23 atau 18. Argumen yang sama berlaku untuk jalan A sampai F. Karena jalan ini sangat mahal, jika kita menggunakan A sampai G, maka kita membutuhkan biaya setidaknya 7 tambah 9 tambah 7. Jadi totalnya 23. Yang lebih besar dari 22. Jadi 23 lebih besar dari 22. Dan akhirnya kita menggunakan atau melewati jalan A sampai C. Kita dapat mencapai tol dengan optimal. Soal nomor 4, ada 2 stand kios. Penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong, ambil warna secara sembarangan atau random, ditambahkan 2 bulatan bersama-sama. Tambah 1 bulatan dengan warna berbeda. Jika tingginya sudah mencapai yang sudah diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah yang pertama. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Pertanyaannya, yang manakah merupakan es krim stand kedua? Gambar yang tersedia hanya memperlihatkan beberapa susun tawar. Jawabannya adalah es krim yang sudah saya tampilkan pada slide saya, yaitu yang kuning di atas, tengahnya ada 1 scoop berwarna ungu, di bawah warna ungu ada warna pink, yaitu mungkin es krim stroberi, dan di bawahnya ada 2 scoop berwarna hijau. Es krim B adalah satu-satunya es krim yang tidak jelas, tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar dengan menempatkan 2 rasa yang sama diikuti oleh 1 rasa yang berbeda, tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambah 2 sendok rasa yang sama. Jika jawaban A, C, dan D salah, karena mereka mengikuti instruksi tidak sejauh yang dapat kita lihat. Soal yang terakhir adalah soal nomor 5. Ini adalah ada jalur di kota Bebras. Di kota Bebras ada 4 jalur kereta api, dimulai dengan stasiun A, B, C, dan D. Ada juga 3 stasiun transit, T1, T2, dan T3, yang memungkinkan penumpang pindah jalur. Tantangannya, Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia berangkat? Nah, jawaban yang tepat adalah jalur yang D, yang warna biru ini. Kenapa jalur D? Karena tidak diperlukan transfer jika Jojo di jalur A diperlukan 2 transfer, yaitu T3 atau T1. Jika Jojo memulai pada jalur B, diperlukan 2 transfer, T2 lalu T1. Jika Jojo memulai pada jalur C, hanya 1 transfer, yaitu cuma T1 doang yang diperlukan jika Jojo mulai jalur B. Jadi jawaban yang tepat adalah jalur D yang berwarna biru. Sekian penjelasan soal yang diberikan oleh soal ibu. Mohon maaf jika saya ada kata salah. Selamat siang dan terima kasih.